Assalamualaikum. Sorry nih, ada motor di ruang tamu nih. Ini Kan gue bilang juga apa katanya rumah masih ada lagi aja otomotif di dalam sini. Nah ini piala-pialanya ini Fitra. ini ada piala anak gue. Ada sebenarnya sebagian di kamarnya dia, ada ini piala bapaknya dia. Iya. Bersaing nih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Sidak Rumahnya Taulani TV. Ini udah lama banget kita nggak sidak-sidak lagi, tapi kali ini saya berada di sebuah daerah yang mengingatkan saya pada masa kecil. Jadi ini daerah Grogol. Dulu waktu masih saya kecil, zaman-zaman saya masih umur berapa ya? Setahun, 2 tahun, 3 tahun kali ya. Jadi saya tinggal sama nenek saya dulu. Nenek saya rumahnya di Jalan Grogol. Dan ini kalau nggak salah jalan nih. Jadi tetanggaan sama gitu. Alhamdulillah juga nih sekarang bisa melihat lagi kondisinya udah makin berkembang, makin pesat. Jadi tertarik lagi pengen nyari-nyari rumah daerah sini. Ini saya curiga ada tanah kosong di sini, tapi mobilnya banyak banget tuh. Apakah ini parkiran ataukah ini adalah garasi orang? Tuh, ini ada mobil cakep banget tuh. Ada mobil apa tuh kayak koleksi apa tuh coba lihat tuh. Tuh. Ini kali rumahnya ya, coba kita lihat. Jangan-jangan ini tanahnya yang sebelah ini nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, ini dia ternyata sahabat lama. Tentang Om Andre yang mau datang, gua tungguin di luar. Apa kabar Om Andre? Baik-baik. Kayaknya Om Fitra mata masih bengkep banget. Apa? Kayak belum bangun tidur. Wah, kemarin baru nemenin anak drifting, terus ada pameran modifikasi. Wah, padat jadwal. Terus unloading mobil tadi malam, jadi tidur bentar, tapi nggak apa-apa, semangat. Tiba-tiba Hari ini mau jalan lagi? Om Andre akhirnya mau datang ke sini. Harus datang dong, kan selama ini Om Fitra terus yang main ke rumah gua. Iya. Gantian sekarang gua harus main ke rumah Om Fitra. Kok nggak tambah tua sih? Masa sih? Aduh. Kan sekarang lagi program olahraga nih Om Fitra. Gila, keren. By the way keren. nih ngomong-ngomong, ini udah tinggal di sini udah lama Om Fitra? Jadi ini rumah dimulai dari zaman nenek gue. Nah kan nenek lagi kan, nenek gue juga di sini dulu. Oh, Iya. terus masih di sana, masih ada? Udah nggak ada, udah pindah. Kita semua udah hijrah ke Doya, ke Bonjeruk kan. Jadi rumah ini dari benar-benar dibangun dari awal itu pertama kali itu buat nenek gue. Oke. Dan waktu itu pesannya pokoknya jangan sampai dijual rumahnya. Harus turun terus. Harus turun terus. Jadi ya udah kita berusaha semaksimal mungkin supaya rumah ini ada terus karena sekarang jadi lokasinya enak di tengah kota gitu. Iya, Jadi dan dekat ternyata kemana-mana. kalau dibanding dulu Om Fitra, udah bagus kan perkembangannya. Iya. Jalan udah gede-gede, rumah bagus-bagus gitu. Iya gitu. Jadi ini benar-benar rumah turun. Jadi lu tinggalnya di sini. Tinggalnya di sini. Nah, yang ada satu lagi di PIK. Di PIK itu garasi. Oh, dipisah garasi. Iya. Jauh banget dari garasi ke sini PIK-nya. Apa namanya? Yang rumahnya? Habis yang di dekat sini nggak ada yang nyewain jadi garasi. Nah, ini sebelah bukan punya lo? Ini gue beli. Ini tadinya rumah tetangga. Gue pikir, aduh, kayaknya enak juga nih kalau nyimpen di sebelah nih. Cuma udah yang di PIK pindahin kemari. Maksudnya? Maksudnya yang garasi yang di PIK pindahin ke sini barang-barangnya. Nah, itu dia. Jadi yang ini tuh mau dibangun kayak Om Andre rencananya. Kayak Papa Lova. Kayak Papa Lova. Oh. Cuman bawahnya aja, atasnya tuh rumah terus disambung ke sini. Ke sini, bagus tuh, Gitu. keren. Aduh, lucu banget tuh. Soalnya gue liat di sebelah lumayan gede. Tanah berapa? Ini 350 meter. Ini Sama, sama 350. Berarti kalau digabung jadi 700 ya? Bentar, 350. Coba, 350. 0 tambah 0, 0, 5 tambah Nah, 5, manual 0 banget. tambah 1. Iya, 700 jadi. Manual banget. Mau lihat ke Ayo, sebelah? boleh. Itu gue ada mobil aneh banget. Kenapa sih lo kalau syuting harus ditutup plat nomornya? Supaya plat nomor lu nggak ketahuan di jalan. Gue sih nggak apa-apa. Lu kan orang ngetop, Gua mobil nggak lu apa-apa, kemana-mana. santai. Gitu loh. Nah, ini tuh udah lama belum dibangun. Ini taruh di luar begini ya, Yom? Apanya? Ini koleksi lu semua? Iya. Nggak, maksud gua. Ada yang bukan gua, ada yang bukan punya gua. Maksud gua nggak sayang apa, Om? Nah, Kepanas-panasan makanya gini? diganti-ganti mobil yang di sini. Oke. Diganti-ganti mobil yang di sini sekaligus menguji ketahanan mobil kan. Oh iya, benar. Nah, kalau mobil yang badak-badak gitu ya kita taruh sini. Kalau mobil yang kira-kira halus, yang interiornya sensitif sama matahari, Dalam. kalau nggak di sini di PIK. Oh, di Gitu. PIK. Ini nih lucu banget nih. Ini Pak, ini baru kemarin dari IMX nih baru juga, belum keluar platnya masih Iya. masih plat sementara ini Mobil Toyota apa sih? Hilux Rangga. Oh, Hilux. Hilux Rangga kan biasanya buat ngangkut sayur. Iya. Nah, ini kita bikin bahwa mobil komersial juga bisa buat mobil hobi.
Gila, keren Mesinnya udah 300 HP. Mesinnya udah 300 kenceng ya. HP, terus suspensinya kita ceperin. Ceperin, ini pakai ini, pakai Iya. apa namanya? Pakai Airsus gitu. Pakai Airsus. Wow, dalamnya udah diganti loh. Karena kita mau bawa track day juga. Om Andre muat berarti dietnya berhasil, Om. Iya. Kalau muat. Coba ya. Muat. Muat, ngepas soalnya. Pas. Ini kan mobilnya kayak gini nih, bilangnya cabin ya? Apa? Ya, double cabin. Double cabin. Sule tuh sempat kemarin Bukan viral. double cabin, ini pick up. Ini pick up ya. Kemarin Sule sempat ditilang gara-gara ini kir. Nah, jadi gini, itulah agak susahnya punya mobil komersial seperti pick up di Indonesia. Satu, kita ada STNK yang diperpanjang setahun sekali. Abis itu ada KIR yang itu harus diperpanjang 6 bulan sekali. KIR itu tuh untuk melihat ceritanya kelaikan jalan dari Kelaikan mobilnya. jalan. Tiap Gitu 6 ya. bulan. Tiap 6 bulan, nah kadang-kadang itu kelupaan. Tapi yang bener Sule sih, kalau bisa udah lupa gitu, ya udah tilang aja gitu kan, habis itu Iya, iya. diselesaikan Kayaknya kewajibannya. Sule mungkin kemarin lupa diperpanjang. Tapi yang nilang itu memang harus itu. Dishub, Dishub, ya, dishub karena ya? memang itu wilayahnya Dishub. Nah terus ini Toyota Hilux lainnya yang Matic. Matic ya? Why? Kayak diesel suaranya. Emang diesel. Emang Jadi diesel? karena yang diesel itu yang tipe yang paling bertenaga. Wih, keren banget ya. Nah jadi ini kita bikin tenaganya tadinya 149 jadi 300 dan tanpa asap cumi-cumi. Sekarang kan banyak tuh tren orang pakai mesin diesel kan asapnya cumi-cumi Asapnya gitu iya, kan. bikin polusi lah segala macam. Ini bersih. Oh. Nah, karena mobil ini sederhana. Nah, ini semua parameter-parameter mesin Ada di kita sini? pasang di sini. Keren. Booster gua ada di sini, ini buat ngatur suspensi naik turunnya di sini. Ay, keren banget. Gitu. Nah, yang ini buat ini apa? Mau tenaga seberapa? Oh gitu. 1 sampai 5, satu yang terkecil, 5 yang tergede. Apa AC-nya? Enggak, Tenaga mesinnya. tenaga mesinnya. Loh, bisa cuma digini doang? Bisa, kan udah diprogram, udah ada shortcutnya ini di sini. Wih, Gitu. gila. Keren, men. Tapi kenapa dipakai begini? Memang buat ngedrift dia? Nanti kita mau bawa ke Mandalika, mau track day. Mau track dia di Mandalika? Jadi kita mau buktiin mobil ini bisa buat ngangkut sayur, Hah? bisa buat ngumpul karmit juga membanggakan, nggak malu-maluin. Ketiga bisa ikut track day di sirkuit juga satu mobil. Keren banget. Ini kayak gini nih, udah berapa banyak yang modif kayak gini? Ini modif jatuhnya Ini kan? kayaknya Baru pertama ini? rangga kedua yang dimodif untuk sporty. Yang satu tuh punyanya sirkuit Mandalika. Hah? Nah cuman yang ini mesinnya lebih bertenaga lagi dan kita lebih total, dan kalau yang di Mandalika udah nggak bisa buat ngangkut sayur. Oke, Kalau kita masih bisa nih? Iya, jadi misalnya Iya, nanti iya, iya. dunia YouTube udah kurang menjanjikan, kita mau apa, bisnis sayur mayur Tapi gitu kayaknya kalau gue lihat Om Fitra mah konsisten banget soal mobil otomotif terus sampai hari ini tuh. Tapi soalnya memang bener sih, orang tuh seneng sama dia. Dari cara ngebawainnya enak, gampang dimengerti dan dapat semua gitu pesan-pesannya. ya karena Keren. aduh Om, jangan dipuji Itu antar itu terbang. itu keahlian lo memang. Thank you, Cara Om. ngomongnya tuh penyampaiannya enak. Kalau gue yang ngomong orang mah ketawa melulu, puyeng. Ngerti kagak Nah, ketawa terus? yang ada. Kalau kita bawa mobil bak, kadang-kadang kan di lampu merah suka dinaikin anak-anak kecil. Iya. Nah itu kan pakai cover bahaya. nih. Nah kita pakai cover, dan covernya ini Apa? Sorry sekali, ini basicnya Hilux Rangga. Hilux Rangga. Toyota Hilux Rangga. Ini kok dikunci. Yuk kita angkat. Bentar, 1, 2, 3. Nah udah. Nah Oh, ada ininya, pegasnya ini juga. ada bisa. pegasnya, jadi nggak terlalu Tuh. berat. Nah ini per aslinya nih, per Oke. daun. Per Nah daun. ini kalau pakai per daun itu kan keras banget nih Iya, mobil. iya. Makanya ini per daunnya kita buka, kita ganti sama air suspension. Air suspension. Karena kita juga nggak bakal ngangkut yang berat-berat. Ya Iya, paling apa sih? Kol, tomat. Kol, tomat, beras. Sawi gitu Iya, ya, paling nggak abang-abangnya yang sama berat-berat. ibu-ibu yang pagi-pagi jualan juga ngikut kadang-kadang kan. Iya, kalau alhamdulillah masih dikasih rezeki, moga-moga di sini spare part mobil driftingnya anak saya gitu. Tapi kalau Jadi anak lo udah mulai diarahin ke sana sekarang? nggak diarahin. Memang dia pengen Dia ya? pengen Ya sendiri. gimana nggak, ya tiap hari ngeliat bapaknya nge-review mobil. Dan selamat juga buat anaknya Om Fitra, kemarin baru Oh juara ya. iya, thank you. Penerus, generasi penerus. Memang gitu Om. Anak gua Kenzi Iya, nerusin gua seneng di entertain. Anak lo pasti ngikutin bapaknya juga. Gimana kalau kita tukeran anak? Oh bukan tukeran anak, ngomong gue salah ngomong sama. Gimana kalau sekali-sekali Kenzi kita ajarin Wah, drifting, seru juga tapi tuh. lu harus ngajarin anak gue nyanyi. Anak gue kagak bisa nyanyi. soalnya. Bisa gampang. Gimana kalau kita kombinasi aja, drifting sambil nyanyi? Drifting sama nyanyi. Wah. Tapi ini keren loh. Ini modif siapa sih Om?
Ini yang modif macam-macam. Jadi ini kolaborasi modifikator lokal. Oke. Velgnya velg lokal, bannya ban produksi lokal. Ini ngerjainnya semua di Indonesia. Jadi tuning mesinnya juga orang lokal juga gitu ya. Dan ini kan mobil yang membantu majunya perekonomian karena mobil komersial. Tapi kita buktiin mobil komersial juga bisa keren. Nah, kalau udah dimodif begini dipakai hari-hari jalan boleh? Bisa? Boleh, bisa. Udah oke ya? Ya, secara... asal gearnya tetap diperpanjang. Ya, karena walaupun kita nggak pakai itu. Iya. Oke, kita mulai dari mobil yang bukan punya gue dulu. Ini legend nih yang punya nih. Ini mobil legend. Ini Suzuki Carry 1000 bener nggak? Carry Extra ya? Iya. Jadi dulu gue cerita dulu. Ini nyokap gue waktu dia kerja di insurance, dia ngumpulin uang. Dia beli mobil Carry Extra. Nyokap gua. Oh. Dan brand new, grass dari showroom. Kayak gini, warnanya merah. Kalau itu kalau nggak salah karoserinya Adi Putro. Oh. Ini nggak tahu nih Alexander Pak Adi Putro nih. Kita lihat karoserinya. Bentar. Manual kali ini. Iya, Pak. Alexander punya nyokap dulu Adi Putro. Ya. Nah, gua pakailah dulu buat sama anak-anak teman-teman SMA tuh malam mingguan. Gua ganti ban donat, velg donat. Oh kayak gini dong, mirip-mirip nih. Iya, tapi agak keluar. Iya, lebih keluar. Iya. Yang itu velg standar cuman dilebarin kan. Dilebarin velgnya dibikin lebar. Bannya ban donat. Oh, artinya sekali waktu ini bukan punya gue, by the way. Ini punyanya Pak Sohib. Pak Sohib tuh legend lah di rumah gue. Dia yang ngurusin semua permobilan di sini. Nah, dia bukan sekedar driver, tapi dia juga ngurusin anak gue. Kalau kita lagi kemana-mana, dia juga ngurusin tim gue. Nah, ini mobilnya. Artinya sewaktu-waktu nanti dia bosan bisa dijual mahal ke lu ya. Boleh. Jangan dijual mahal ke gue dong. Pak Sohib, salam kenal Pak Sohib. Jualnya jangan mahal-mahal Pak Sohib ya. Biar kita jadi Sohib. Nah, ini juga bukan mobil gue. Ini mobil 25% kepemilikan gue di mobil ini. Road Party? Iya. Kayaknya mobil apa? Jadi gue patungan sama Om Mobi, sama Ridwan Hamid, sama Arif Muhammad. Itu grup lo emang tuh berempat itu? Iya, patungan. Kan kita punya mobil gini nggak dipakai tiap hari kan? Iya. Jadi kita patungan, siapapun yang mau pakai tinggal calling, nanti tinggal ambil mobilnya. Ngepulnya kebetulan di rumah gue karena terakhir yang pakai gue. Iya. Nah, ini mobil yang gue beli untuk menderita. Kenapa? Ini S-Class kan? S-Class tua tahun 2007. Gue beli cuma 200 jutaan. Kenyamanannya luar biasa. Nah, gue pengen tahu katanya orang kalau beli Mercy apalagi S-Class yang tahun tua banyak balanya, banyak rusaknya. Gue beli biar gue tahu rusaknya apa. Nih, dia beli cuma mau tahu rusaknya gimana. Akhirnya iya, benar banyak rusaknya. Tapi ini nggak tahu kenapa nih lagi aneh nih mobil. Udah hampir setahun nggak ada rusaknya. Jadi gue nggak bisa bikin konten lagi sama mobil ini, nggak ada rusaknya. Dulu awal-awal banyak rusaknya? Ya makanya ini coba nih kita jemur di sini kira-kira rusak lagi apa enggak. Wah ini udah di tahap level, gue nggak ngerti om Fitra ini. Enggak, ini sekalian buat edukasi. Jadi buat orang yang mau beli mobil seperti ini, iya emang murah. Iya emang enak banget. Tapi untuk menjaga mobil ini kondisi prima, memang butuh waktu. Butuh waktu, betul. Ya, ini Jimny 2 pintu. Tapi udah dirubah nih? Ini Jimny yang waktu itu dibeli karena bokap gue suka banget Jimny. Gue beli, terus habis itu kita pakai juga buat Jimny Challenge 1, Jimny Challenge 2. Jimny Challenge 2 road party jadi champion. Dulu kan pernah ada ya, lu bikin apa gitu ya? Champion Jimny bareng Om Mobi. Iya, Om Mobi kalah. Om Mobi kalah by the way di Jimny Challenge 2. Apa Om Mobi kenapa? Kalah. Om Mobi kalah. Kalah, iya. Ini yang championnya. Dan ini mobil lucu banget sampai sekarang tuh masih cute gitu ya. Masih keren sih. Dulu kan pernah juga lu bikin taksi Om. Taksi lu kemana sekarang? Nah taksi gue itu waktu itu gue putuskan untuk diserahkan lagi ke tim yang membangun. Karena gue apresiasi sama mereka. Sampai sekarang mobilnya masih ada. Masih ada. Di MGK Kemayoran kalau nggak salah masih ada. Itu juara itu. Gue pernah jadi salah satu jurinya dong. Oh iya lu jurinya. Bareng Pak Bambang. Pak Bamsud kan? Iya. Menurut Om Mobi jurinya nggak bener tuh. Ini ada lagi, ini Serena e-Power hybrid. Ini buat kalau misalnya kita mau jalan jauh, karena kalau jalan jauh kan pakai listrik masih agak susah kan. Jadi kalau kita mau jalan jauh sekeluarga kita pakai ini. Hybrid itu jadi ada bensinnya juga ya? Ada bensinnya juga, tetap isi bensin. Baik, nah ini nih, ini juga mobil lagi rame juga nih. Iya, jadi karena memang gue akhirnya menilai diri gue memang orang yang cukup baik ya. Jadi kebetulan nih mobil merepresentasikan gue.
Enggak. Jadi ini mobil dibeli bareng Om Mobi, bareng Ridwan, bareng Arif Muhammad. Kita bikin challenge juga. Bikin challenge lagi. Kita modifikasi terus kita bikin challenge kayak Jimny Challenge itu. Tapi udah selesai syuting tinggal nunggu tayang. Oh gitu. Iya. Dalam waktu dekat ya. Dalam waktu dekat. Iya. Ini juga keren ini, baik. Bentuknya kayak Jeep. Kayak Jeep. Tapi harganya sepertiganya. Iya sih katanya gitu ya. Dia bensin tetap. Bensin. Cakep. Dalamnya juga saya mirip-mirip kayak itu, kayak Jeep. Kayak Rubicon gitu-gitu. agak beda dalamnya. Luarnya sama, tapi tapi tempat duduknya, roll barnya dalam Oke lah ya. semua, iya. Ini nih, gua ngeliat keren banget nih. Nah, ini yang namanya Ion Hype-Tech HT. Ion Hype-Tech HT. keluar mana? Keluaran Cina. Oh iya. Full elektrik. Keren ya. Mobil ini harga 600-an, rasanya kayak mobil listrik 1,5 miliar. Nyaman banget, mewah banget dalamnya. Foto dulu ah. Lah, cakep nih, gue suka aja liatnya. Kayak enak. Porsche. Ini nyaman banget. Kayak Porsche yang lama apa? Porsche Cayenne. Cayenne. Iya, kayak Cayenne. Ya. Gila, keren banget ya. Nah, ini favoritnya juga anak-anak buat antar jemput sekolah. Ini ya. Karena dalamnya lega, terus Ada kuncinya? Ada dong. Itu Pak Sohib tuh. Pak Sohib, sini Pak Sohib. Sini Pak Sohib. Lihat, Pak Sohib, sini. Box kuncinya Om Fitra nih. Pak Sohib. Pak Sohib, salam kenal. Kan itu Suzuki Carry punya Pak Sohib ya? Iya. Nah, Om Andre itu dulu pas kecil, orang tuanya pernah punya kayak gituan. Iya. Jadi kalau Pak Sohib nanti bosan, bisa Kabarin jual, saya. bisa jual mahal ke Om Andre. Iya, kabarin saya, nanti saya kasih tahu orang tua saya. Supaya orang tua saya bisa memori lagi. Tapi biar kita Sohib, jangan mahal-mahal dong. Nah, ini kuncinya. Ini kuncinya ya? Iya. Wih, lihat kuncinya. Satu box begini dong. Biar nggak kemana-mana. Yuk, gue penasaran Ini pengen lihat ini. Aduh, keren banget. Keren banget. Ih, cakep banget. Iya, terus ini mobil kalau misalnya gue yang bawa gitu ya, gue tinggal ke tempat duduk, terus habis itu seat position, gue tinggal pilih nama gue di sini. Nah, Udah ke memori udah langsung. ke memori. Udah ke record ya. Iya, gitu. Langsung berubah deh itu. Langsung berubah semuanya. Ini mobil nyaman banget, materialnya premium, terus abis itu juga ini apa kenceng dan dia listrik, jadi kita nggak perlu beli bensin segala macam. Iya. Apa namanya nih? Ion Hype-Tech HT. Ion Hype-Tech HT. Hype-Tech HT. Ini recommended kalau misalnya mau cari mobil dalamnya lega. Belakangnya juga gede, asik. Belakangnya juga gede. Keren. Oke Om, yuk let's go, kita muter lagi yang lain. Ini gua tandain nih. Gua tandain. Kita notes nih, mantep nih. Ya, ini Cakep. recommended. Tapi ya namanya mobil listrik ya Om ya. Sekarang ini recommended. Tapi bisa aja beberapa bulan kemudian ada yang lebih bagus lagi, lebih murah lagi. Memang begitu tuh mobil listrik tuh. Ini? Nah, ini mobil yang mungkin VW nggak akan Golf. pernah dijual. VW Karena Golf. ini mobil terakhir yang dibeli sama almarhum nyokap gue. Oh, oke. Ini VW Golf MK7 TSI tahun 2013 dan ini satu dari sedikit ya unit yang masih CBU. Waktu itu belum dicek KD di Indonesia. Ini terakhir kali nyokap gue beli mobil sebelum beliau meninggal. Jadi pesan dari bokap gue kalau bisa dirawat aja, jangan dijual. Jadi sampai sekarang masih berjalan lancar. Mobil kenang-kenangan. Wah, koleksinya Om Fitra mantep ya. Tapi nggak apa-apa, kita nggak jadi seberapa, nggak seistimewa koleksinya Om Andre yang. Gue udah mulai berkurang Om. Berkurang? Udah mulai banyak yang gue lepasin. Oh. Udah tinggal nyimpen yang memang ini aja udah. Yang itu crown itu masih tuh? Crown masih. Nah, ini nih Om. Tadi gue lihat ini. Katanya dapat juga udah mobil. Alhamdulillah udah dapat juga ini dari Mas Cherry. Terima kasih Mas Cherry. Mas Cherry orang ternyata. Sama iya, lu nggak tahu ya? Mas Cherry makasih banget. Mas Cherry, makasih Mas Cherry. Nah, jadi Cherry J6 ini kebetulan dia anak ke-6. Anak ke-6. Iya, kalau yang pertama J1 ya. J1. Iya. Gua alhamdulillah dapat juga yang warnanya hitam juga, tapi kalau ini udah dimodifikasi nih sama Om Fitra ya. Oke, jadi yang warna hitam ini gua kasih PPF, jadi hitam Dove. Nah, ini udah dimodif sama Om Fitra nih. Kemarin emang ikut challenge juga ya? Jadi gini, sebenarnya tadinya mobilnya tuh standar, benar-benar full standar. Nah, terus habis itu kita bikin project sama NMAA, sama IMX, sama Cherry juga. Gimana kalau kita bikin satu contoh modifikasi yang kelihatannya ekstrim, tapi tidak menggugurkan garansi. Iya. Jadi nah ini kemarin gue bawa camping nih sama anak gue.
Jadi ini bisa dibuka di dalam. Buat barang-barang di atas. Buat barang-barang di atas, terus buat camping barang, ada lampunya juga. Tapi ini semua garansi masih nggak gugur. Karena dikerjakan dengan supervisi dari bengkel resmi Chery-nya. Dan Chery-nya sendiri yang mensupervisi ya? Iya. Ini kayak gini-gini semua kan udah beda banget modelnya nih. Ini malah standar nih. Ini tuh standar. Cuma ditambahin aja ya? Bumper tuh beda, grill tuh beda. Ini juga beda kan? Iya, Tambahan nih? Tambahan. Ini sebenarnya nggak ada superchargernya. Cuma iya, kan mobil listrik kan. Iya. Nah, terus tenda semua. Ini dipasangin ini om. Ini kayak stiker ya? Mana? Enggak. Ini aslinya. Bagus deh. Asli dari mobilnya. Ada ya? Asli? Lah mobilnya belum datang om? Ada, udah. Cuma tuh nggak diliatin. Belum gue lihat, orang masih di garasi. Hebat. Orang biasanya punya mobil baru 1 jam pertama diliatin semua. Udah gue liatin tapi gue gak mau gue pakai dulu, gue diemin dulu. Oh, gitu. Sayang. makanya gue tahu ini, makanya gue nggak tahu ini ada ya? Iya. Oh, Ada, iya. emang itu standarnya. Nah, Ini kayak velg udah diganti, ban udah diganti ya. velg ganti, ban ganti. Tapi- Karena kan mobilnya all wheel drive. Tapi dulu ganti agak berat begini nggak ganggu ininya. Pasti perputaran. dia akan berkurang konsumsi listriknya berkurang. Tapi kan gue juga mobil ini memang bukan buat yang jarak jauh keluar kota. Kalau yang buat jarak jauh tuh yang high tech tadi bisa 600 kilo. Kalau ini cuma 400 kiloan. Iya. Jadi buat adventure. Nah ini kalau misalnya kita lagi Ini lucu nih, mungkin kalau ngerasa udah lama nggak workout gitu ya. Nah kita Iya. bisa naik turun tangga Naik di sini. tangga di sini ya. Cakep ini. Pakai ginian jadi ganteng. Lah ini boxnya dicopot. Nah tadinya kan pakai box. Heeh. Cuman kan kemarin gue bawa berpetualang sama keluarga gue ke tempat yang hancur lah jalannya. Iya. Ngerinya kalau ban ada apa-apa itu Karena nggak ada ban serep ya? Karena nggak ada ban serep, cuman Iya, repair kit. iya. Jadi gue pasangin ban serep di sini menggantikan boxnya. Lah ini tambahan berarti? Itu tambahan, memang Kan kita, ada di emang ada? ada di Chery-nya ada bisa tuh. Maksudnya ketika kita copot boxnya Oh, ada nggak ini ada, nggak? nggak ada. Beli berarti opsional? Iya, beli baru opsional. Oke. Wah menarik juga nih pakaian begini karena serepnya nggak ada loh. Iya, kan sebenarnya ada tire repair kit. Kalau kita cuma bawa di aspal dalam kota paling kenapa aku pakai repair kit bisa, tapi kalau kita bawa ke hutan, jalan rusak, tiba-tiba banyak sobek di sini kena batu atau apapun, lebih enak pakai ban serep. Iya. Kantong. Oh Fitra emang ini juga Ioniq udah dibikin begini tuh. Nah, bukan. Dulu gue punya Ioniq 5. Nah, ini Ioniq 5 5-nya gue jual, ini Ioniq 5N. Beda lagi nih, apalagi Beda. Jadi kalau Ioniq 5 biasa itu tenaganya tuh 217 HP. Yang ini 650 HP. Buset bedanya, hampir 3 kali lipat ya? Iya, 3 kali lipatnya tenaganya. Dan ini adalah versi performa tingginya dari Ioniq 5. Kalau BMW itu ada M, Mercy itu ada AMG. Iya. Ini tuh M. Jadi Tingginya. dan dia itu listrik, tapi dia seolah-olah bisa pindah gigi kayak manual. Jadi ada suara mesinnya bisa ada brap gitu. keren. Walaupun suara palsu ya. Iya. Nah, jadi ini Pantesan beda dia. beda. Di ujung ada lagi guys, mobil listrik banyak banget ini. Ini punya istri gue. Ini juga legend nih, gua suka juga nih. Ini VW ID Ini Bus. sempet rame nih kemarin nih. Iya. Jadi VW ID Bus ini dulunya kan VW Kombi, terus sekarang kan dibikin kayak kayak listrik gitu kan. Gimana? Oke. Jujur aja kalau misalnya buat mobil di atas 1 miliar, banyak yang lebih enak. Bandingan suspensinya, terus interiornya juga banyak yang lebih mahal. Tapi ikoniknya nggak ada yang ngalahin ini. Memang Bentuknya ikonik. Bahkan bokap gue kan masih tinggal sama gue di sini kan. Umur 79 tahun pertama kali lihat ini. Wih, VW Kombi yang baru, kata dia. Sebutannya gitu ya. Coba. Itu dia coba, ini kan listrik kan? Iya. Gimana, Pak? Wah, beda ya, kalau Kombi yang dulu berisik, yang ini nggak berisik. Kayak udah full elektrik gitu ya. Oke. Nah, ini mobil juga kombinasi warnanya tuh kayak warna Cakep. zaman dulu lah gitu ya. Iya. Jadi ini emang nggak direncanakan beli, lagi ke pameran mobil, udah hari terakhir. Istri datang tiba-tiba, kok lucu ya? Kamu mau? Iya, aku mau gitu. Kebetulan gue tuh sayang banget sama istri kan ya. Iya. Perlu dicontoh. Ini perlu dicontoh. Jadi kan ada yang bilang kan kalau kita sayang sama istri, kita ratukan istri kita, maka rezekinya juga akan banyak. Amin. Jadi istri itu membawa rezeki. Amin. Bayangin, satu istri aja membawa rezeki. Gimana 2, 3, 4, 5, makin banyak rezekinya. Sayang aku nggak ikut-ikutan. Itu kata temen gua. Gua kan cuma melanjutkan omongan temen gua. Gitu. Tadi kita udah bahas semua mobil Om Fitra dan sekarang kita mau ngelirik-lirik dikit rumahnya lah ya. Waduh. Ini rumahnya sih sebenarnya
juga sederhana sekali kok Om agak rumahnya. sederhana dong. Orang lihat modelnya ini American style banget ini. Tuh, ini keren loh American style gini nih. Putih-putih melati Alibaba. Jangan-jangan itu air terakhir dari COVID belum diganti. Dia kan buat zaman COVID. Oh. Jadi semua cuci tangan dulu gitu. Sekarang COVID-nya udah selesai. Kayaknya nih air masih dari 5 tahun yang lalu. Udah nggak ada, udah kering. Udah nggak ada. Masih ada tuh. Dari dulu zaman Covid udah beli berarti rumah ini Om? Apanya? Rumah ini udah dibeli zaman Covid dulu? Loh, dari tahun 64. Iya dong, tadi cerita neneknya punya, ya Allah. Lihat ininya, vintage banget tuh lantainya, Jak. Keren banget ya. Yuk kita masuk ke dalam. Silakan. Assalamualaikum. Sorry nih, ada motor di ruang tamu nih. Ini Kan gue bilang juga apa, katanya rumah. Masih ada lagi aja otomotif di dalam sini. Coba tuh. karena emang ini motor istri gue. Dia bilang Ini kan? yang water spoon. Water spoon, Iya, ya. Vespa water spoon. Dia bilang, aduh nanti di luar nanti digondol maling. Gimana caranya digondol maling? Berarti ya udahlah pokoknya dia mau di dalam rumah katanya gitu. Guys, nuansa vintage-nya masih terasa. Kayaknya ada beberapa yang dipertahankan sama Om Fitra. Ya ini jadi nyokap Ini kan? gue semua yang suka barang-barang vintage ini. Jadi Iya kan? beliau yang beli-beli barang ini gitu. Jadi dia suka nuansa vintage. Dan biasanya ini kayu-kayu zaman dulu nih, Iya. best loh. Nah, kuat. ini juga yang bikin puzzle-nya nih adek gue. Oke. Padahal dia sangat bangga sampai diminta dibingkai dan ditaruh di ruang tamu. Oh iya, keren nih puzzle-nya. Cakep. Nah ini piala-pialanya Nah, Om ini Fitra. piala ini ada piala anak gue. Ada sebenarnya sebagian di kamarnya dia, ada ini piala bapaknya dia. Iya. Bersaing nih Bapak anak. Yuk, kita masuk ke dalam lagi yuk. Ya. Nah, ini Aduh, masih berantakan Om rumahnya. apa-apa nih 2 lantai Om ya? Ini 2 lantai. Yang atas punya gue juga. Oh, Ata punya lo juga. Iya. Gila men, vintage sih masih dapat banget. Dipertahanin sama Om Fitra tuh, jangan pernah dilepas-lepas Om. Iya. Jangan pernah dijual, keren-keren Om. Justru nuansa vintage ini yang mantep. Cakep ya? Aduh. Gitu. Nah ini bokap gue karena dia suka banget buku, jadi ini koleksi buku-bukunya dia kayak perpustakaannya dia di sini. Iya. Jadi ini sebenarnya style bangunan lama tapi masih dipertahankan, hanya dicat ulang, dirapiin lagi kalau ya. Iya betul. Nah nanti kalau yang sebelah itu udah jadi kita bangun, nanti dari atas sini akan Tembus ke nyambung sana. ke sana, gitu ya, buat nambah living roomnya. Keren banget. Wah nggak ada apa-apanya dibandingin rumahnya Om Andre. Itu kan rumah baru, kalau ini mah rumah lama justru ya. Nilai sejarahnya banyak di sini nih, mantap. Nah, kita ngobrol-ngobrol situ yuk, di ruang tamu yuk. Siap. Ini gue suka nih box ini nih, keren nih. Oh boleh nanti ini jukebox, jadi kayak Wow, wih itu apa? Vinil. Iya buat piringan hitam. Gila keren guys. Nah ini kita lihat juga piala-pialanya Om Fitra Eri semua lengkap ya. Kalau artis kan piala-pialanya apa namanya award apalah. Kalau ini dia otomotif semua nih. Iya. Soalnya gua coba yang lomba nyanyi nggak pernah berhasil. Iya kan beda kan. Dari semua piala ini malah yang paling berharga. Ada di atas sebenarnya yang pas juara level internasional. Oh iya. Ya, nanti aja karena kita kalau ke atas masih banyak yang harus di. Jangan yang ke atas berantakan di atas. Oke, keren. Nah ini koleksi-koleksi. Ini juga nyokap gue semua yang beliau emang suka nih kursi-kursi kayak gini, ini benar-benar asli Toraja nih. Oh, iya bagus ya. Iya. Aduh, gue tuh masih suka Om yang gini-gini Om, beneran deh. Iya. Yang vintage begini. Tapi jujur ya Om ya, gue kenal Om Fitra itu gue bersyukur mendapatkan teman baik dan juga mendapatkan pengetahuan yang banyak. Sama Om, gue juga seneng. Kita pas pandemi ya. Kita kenalan gara-gara Covid. Jadi DM-an. Jadi Covid itu walaupun mengerikan tapi ada membawa berkahnya juga. Iya. Gue bisa kenal dengan orang baik kayak Om Fitra dan gue bisa dapat banyak pengalaman, ilmu, bahkan juga banyak rezeki dapat dari beliau. Ah masa? Loh bener Om Fitra, serius. Jadi kita kalau kolaborasi gitu, kita ngomongin mobil, akhirnya aura-aura otomotif lu pindah ke gua. Wah, akhirnya gua banyak dapat endorse dari gitu. pertama kali saya ketemu Om Andre, beliau udah petrolhead banget. Justru lu mendatangkan rezeki Om ke gue. Masya Karena Allah. setiap kali video gua sama lu pasti rame, AdSense-nya banyak. Itu rezeki secara langsung tuh Om. Gue juga sama gitu, kolaborasi sama lu, viewer gue banyak banget kan. Ya itulah istilahnya silaturahmi membuka pintu rezeki. Amin. Ini mau ngomong masih ada tanding-tanding sama Om Mobi, Om Ridwan? Ada. Jadi terakhir kan kita yang baik challenge. Sebenarnya gue tuh respect lah sama Om Mobi. Dia orang udah tua gitu ya. Jadi gue
Udah tua. Tua. Gue menghormati dia lah. Anaknya 5, anaknya yang paling gede udah kuliah. Ya Allah, udah tua banget berarti ya. Tua gitu. Gue tuh sebenarnya nggak pengen cari masalah sama dia gitu ya. Gue respect gitu. Cuman emang dianya aja yang suka cari gara-gara gitu ya. Jadi ya udah. Tapi berita di luaran katanya lu yang suka cari masalah. Om Mobi yang ngomong nih, Om Mobi. Iya, itu kan dari dia kan. Iya. Bahkan gue pernah ngomong sama Om Ridwan Hanif, katanya yang suka bikin masalah tuh Arif Muhammad. Nah itu mereka berdua juga suka bikin masalah itu. Makanya. Jadi sebenarnya perkumpulan kalian banyak masalah kayaknya. Ini semua pada bikin masalah. Makanya untuk menyelesaikan semua permasalahan itu kita bikin road party, kita bikin challenge. Ayo udah siapa sekalian paling baik deh. gitu. Jadi lu nggak ada kesel-keselan, ayo kita tanding aja deh. Iya, gitu kan. walaupun abis tanding juga kesel-keselan. Kesel-keselan Makanya lagi. bikin tanding lagi abis itu. Tapi lu berempat, gue perhatiin berempat tuh challenge-nya banyak ya. Maksudnya bikin-bikin kayak gitu sering ya. Setahun 2 kali lah, setahun sekali, setahun 2 Itu sebenarnya mendatangkan rezeki juga loh. Iya, oke. Iya kan? Alhamdulillah mendatangkan rezeki, tapi lebih puas lagi kalau kita bisa menang gitu. Kan kalah lu semua lo, gue yang menang gitu. Tapi dari semua challenge itu sering banyak menang lu ya kayaknya. Sementara gue udah 2 kali menang, Om Mobi sekali menang, Arif Muhammad sekali menang, Ridwan belum pernah menang. Ridwan belum pernah menang. Nah di Baik Challenge ini siapa yang menang? November keluar videonya. Jangan lupa ditunggu. Jadi ini Baik Challenge ini pertandingan yang diharapkan mudah-mudahan Ridwan Hanif menang. Enggak, diharapkan gue yang menang. Oke. Diharapkan yang lain nggak menang. Karena dia belum pernah menang kan. Iya, tidak ada keistimewaan buat yang belum pernah menang. Tapi kamu Om Ridwan Hanif tuh kalau modif juga keren juga sih. Dia tuh nekat banget. Dia satu-satunya peserta road party yang pernah sampai terbalikin mobil. Ya Allah. Juninya Supaya mendapatkan juara. Supaya dapetin juara. Ternyata nggak juara. Nggak juara. Menurut tuh kenapa sih yang bikin dia nggak juara tuh apa sih kelemahan dia sebetulnya? Nafsu. Oh, terlalu nafsu. Darah muda. Iya. Gitu. Segala sesuatu yang nafsu itu. Tapi kalau lagi nggak kenapa-napa, wah dia bisa bagus banget challenge-nya. Cuman kadang-kadang dia suka kelewatan ini. Iya. Nah ini Om Ridwan ini masukan sebetulnya. Jadi tolong dikontrol nafsunya, ya kan, supaya bisa juara gitu. Jangan Wan, nafsu aja udah. Wan. Ya udah Om Fitra, ini karena mungkin Om Fitra juga harus jalan lagi. Beliau memang hari ini tuh cukup padat jadwalnya. Tapi terima kasih masih nyempetin waktu buat gue datang ke sini. Kapan-kapan gue pengen ke rumah Om Andre lagi. Oh iya dong. Udah lama enggak. Iya, sekarang ada beberapa yang perlu lo review sih. Siap. Yang belum sempat lo review maksudnya. Siap. Ya. Kita ramaikan lagi nih otomotif ya. Oke. Makasih Om Fitra, sehat-sehat Makasih, Om selalu, Andre. Sehat-sehat sukses. terus. Sehat-sehat Nanti kita terus. ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum.